Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Okay, so let me check your attendance, please. First, Risma. Risma, are you here? Yes, Miss. Eka, are you here? Present, Miss. Okay, Filda. Filda, are you here? Okay, who absent today? Mutiara, she here right now? Absent, Miss. Okay, Filda, are you here? Absent, Miss. Okay. First, pertama mari kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Ada yang tahu apa itu naratif teks? Nggak tahu, Miss. Oke. Kurang tahu, Miss. Okay, narrative text is a type of text to tell a story that has a chronological sequence of events that are interconnected. Jadi, naratif teks adalah salah satu tipe cerita yang menceritakan tentang cerita di baik itu dongeng ataupun legenda. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke. Bisa. The purpose of narrative text. Ada yang mau dibaca? Ada yang mau baca? Maksud saya. Risma, please. Yang mana, Miss? What the purpose of narrative text? Okay. The basic purpose of narrative text is to entertain and attract readers by presenting stories or events that have problems that cause conflict, and at the end of the story, there is a resolution or a happy or even sad ending. Oke. Jadi, alasan dari atau tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca dengan menyajikan sebuah cerita ataupun kegiatan yang mempunyai masalah seperti konflik ataupun itu yang berakhir dengan happy ending ataupun sad ending atau berakhir sedih. Okay, next. Genre structure narrative text. Jadi di narrative text itu ada susunan strukturnya atau susunan umumnya. Jadi yang pertama ada orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, dan yang keempat reorientation. Orientation itu sendiri adalah bagian yang menjelaskan tentang adegan atau dari pemerannya sendiri gitu. Complication adalah konfliknya atau masalahnya. Jadi di complication ini di mana masalah itu diceritakan. Terus yang ketiga ada resolution.
yaitu krisis atau masalahnya yang diselesaikan atau menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada reorientation. Ini bisa opsional, bisa ditambah, bisa ada ataupun tidak. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Miss. Oke. Next. Jadi narrative text ada beberapa tipe atau jenis, yaitu ada fable, yaitu a story that describe an animal. Jadi sebuah cerita yang menceritakan tentang hewan. Yang kedua ada legend, a folk tale that describe how the origin of a place happened. Jadi kayak menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana sebuah tempat itu terjadi. Yang ketiga ada myth. This mythical story circulates a lot of society and is generally considered a factual story. Di mana myth ini banyak di lingkungan masyarakat dan secara umum diyakini sebagai cerita yang nyata. Yang keempat atau yang terakhir ada fairy tales. Fairy tale is folk stories that are usually referred to as fairy tales or children's stories that contain a lot of sophistication in the story character and often contain moral message. Jadi fairy tales itu biasa atau yang biasa disebut dengan dongeng, yang biasa diceritakan untuk dongeng anak-anak sebelum tidur ya. Bisa ada yang kasih contoh nggak? Contoh dari fairy tale sendiri. Ada yang tahu? Kancil, Miss. Ya, kancil itu termasuknya Maling kundang. Kalau kancil itu masuknya ke fable. Maling kundang. Nah, untuk maling kundang bisa. Jadi untuk fairy tales itu juga mempunyai moral message atau pesan moral yang disampaikan. Oke. Next. Selanjutnya, oh iya ada lagi. Yaitu ada folk tale, yaitu story yang diceritakan secara generasi ke generasi. Yang terakhir ada love story. Nah, if this love story is more in the theme of the story which contains the struggle to get love for the characters in the story. Ada yang tahu contoh dari love story sendiri apa? Cinderella, Miss. Cinderella boleh. Terus juga ada yang tahu cerita tentang Romeo and Juliet? Itu Tahu. Itu juga Sedikit. Okay. Next. Have you ever heard about this story? Yes, I have. Yes, Miss. Okay. So, di sini ada cerita tentang maling kundang. Ada yang mau membaca? Di sini juga sudah ada susunannya dari orientation, complication, dan resolution-nya. Ada yang mau membaca? Okay. Orientation. Once upon a time, lived a diligent boy named Malin Kundang. He lived in the seashore with his mother. They were very poor, but they lived quiet and harmonious. Jadi silakan kalian baca dari awal sampai akhir. Setelah itu kasih tahu saya tentang pesan moral yang disampaikan
dalam cerita Malin Kundang? Ada yang tahu? Silahkan dibaca. Sudah ada yang baca? Proses, Miss. Okay. I'm waiting for you for 5 minutes. Oke, langsung aja ya saya tunjuk. Kak, apa pesan yang bisa kamu dapatkan dari cerita Malin Kundang ini? Kita sebagai anak Ya. tidak boleh melawan orang tua. Gitu, Miss. Oke. And then Risma? Kurang lebih sama, Miss. Jangan durhaka sama orang tua. Oke. Terus, ya. Let's next slide. Okay, the assessment. First, the legend. The legend is, silakan dijawab. Siapa yang mau menjawab? Risma, mau mencoba menjawab? PPT-nya ngeblur, Miss. Ngebur, Iya, Miss. Iya. Tulisannya nggak jelas. bentar. Udah jelas belum? Sudah jelas? Udah, Miss. Oke, siapa yang mau menjawab? Filda, coba jawab. Nomor 1, the legend. Oke, what's the answer? Risma, can you answer this question? Okay, Miss. So the legend is a fictitious prose narrative of book length, typically representing character and action with some degree of realism. Strong. Ada yang mau mencoba? Kurang tepat ya. Jadi, Oh, sorry, Miss. legend adalah, atau legend is? Jawabannya sih, Miss. A traditional story sometimes popularly regarded as historical but unauthenticated. Okay, good. A for Eka. Okay, the next question. How does myth different from a legend? Ada yang tahu perbedaan dari legenda dengan myth? Eka, can you answer number 2? Yes, Miss. A legend contains some fact and becomes exaggerated to the point the real people or event take on a larger-than-life quality. In contrast, a myth isn't based on fact, but is symbolic storytelling that was never based on fact.
Okay, thank you for the answer. It's good. Okay, number 3. Mention genre structure of narrative text. Filda, can you answer number 3? And reorientation. Can you repeat? Coba ulangi. Answer. Orientation, complication, resolution, reorientation. Okay, good. Okay, number 4. What is Malin Kundang character? Risma, can you answer this question? Malin Kundang B. Okay. Rebellious. Okay, good. Okay, before we end the meeting, I have assignment for you. So give me an example of narrative text with genre structure. You can kalian bisa kumpulkan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Miss. Miss. Okay, thank you for your thanks for my meeting today. Thank you. You're welcome, Miss. Welcome, Miss. Okay, goodbye.